Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Kita jumpa lagi dengan Ibu Rina Kurniawati, mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10. Di semester 2 ini, materi kedua kita adalah debat ya. Semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat dan keep spirit, tetap semangat dalam belajar. Baik Ananda, KD 3.12 tentang debat yaitu menghubungkan permasalahan, isu, sudut pandang, dan argumen beberapa pihak dan simpulan dari debat untuk menemukan esensi debat. Selanjutnya, menurut KBBI, debat adalah sebagai pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal yang saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Baik, menurut Ibu, Ananda sekalian sudah tidak heran lagi ya dengan kata debat ya. Sudah sering melihat di televisi atau di YouTube atau di kehidupan nyata di masyarakat, bahkan di lingkungan keluarga. Oke, kita lanjutkan. Debat memiliki tujuan yaitu untuk menyampaikan dan mempertahankan argumen. Argumen yang seperti apa? Argumen yang berkualitas, disampaikan berdasarkan fakta, bukti, dan pola pikir yang logis. Selanjutnya, dalam debat, teks debat kalau dibuat teksnya memiliki struktur ya. Apa saja struktur debat? Yang pertama adalah pengantar. Pengantar menjelaskan posisi si penyampai debat mengenai mosi. Apa itu mosi? Mosi adalah pernyataannya yang disampaikan mengenai suatu permasalahan yang akan dibahas. Ya. Jadi pengantar pada struktur debat itu menjelaskan posisi si penyampai debat mengenai mosi. Apakah afirmasi atau oposisi? Nah, dari penegasan posisi tersebut, debat dapat disampaikan dengan memberi awalan berupa gambaran umum atas topik yang diangkat. Selanjutnya, struktur yang kedua, argumen. Argumen itu pendapat ya. Argumen berguna untuk menjelaskan alasan mengapa setuju atau tidak setuju akan suatu hal, atau mengapa setuju dengan mosi atau tidak setuju dengan mosi. Nah, dengan cara sertakan fakta dan bukti yang mendukung mengapa kita setuju, mengapa kita tidak setuju. Kemudian, fakta dan bukti tersebut harus sejalan dengan alasannya agar argumen kita menjadi logis atau masuk akal. Struktur selanjutnya yaitu struktur yang ketiga berupa simpulan. Apa itu simpulan? Simpulan menegaskan kembali posisi si penyampai debat dalam mosi yang diangkat. Nah, artinya ditegaskan kembali topik yang diangkat tadi, kemudian dari mosi yang diberikan, apakah dia setuju yang disertai fakta dan bukti atau bahkan tidak setuju dengan fakta dan bukti yang tidak memadai. Nah, kemana arahnya? Apakah menyetujui mosi lebih banyak fakta dan buktinya atau sama sekali tidak bisa membuktikan terhadap pernyataan atau argumen ketidaksetujuannya, maka dia disebut argumen lemah. Maka disimpulannya
Berarti yang menonjol adalah yang setuju dengan mosi. Seperti itu ya anak-anak. Nah, kita tadi sudah berbicara apa itu afirmasi, apa itu oposisi. Ternyata istilah itu masuk ke dalam unsur debat. Nah, ada 6 unsur debat. Yang pertama adanya mosi ya, atau pernyataan atau topik yang diangkat. Yang kedua adanya tim afirmasi. Tim afirmasi ini adalah tim yang setuju terhadap mosi debat. Yang ketiga adanya tim oposisi. Tim oposisi adalah lawannya. Artinya dia tidak sependapat atau tidak setuju dengan mosi yang diangkat. Yang keempat, tim netral. Nah, tim netral ini adalah tim yang tidak berpihak baik ke tim afirmasi ataupun ke tim oposisi. Yang kelima, adanya moderator. Moderator berarti orang yang mengatur jalannya debat. Kapan mosi dibacakan? Kapan tim afirmasi memberikan argumen? Kapan tim oposisi menyanggah? Dan lain sebagainya, termasuk jika ada audiens yang ingin bertanya, maka yang mengatur boleh tidaknya atau kapan waktunya dialah si moderator. Yang terakhir, unsur debat terakhir adalah yang keenam, notulen. Notulen adalah orang yang menulis peristiwa atau berlangsungnya debat. Nah, mulai dari awal, siapa si moderator, siapa saja yang masuk tim afirmasi, siapa saja yang masuk tim oposisi, kemudian mosinya apa, kemudian bagaimana berlangsungnya debat, apakah tim afirmasi tidak menyampaikan argumennya atau sebaliknya, atau siapa saja dari audiens yang disebut tim netral tadi yang bertanya, siapa saja, apa pertanyaannya, kepada siapa dia bertanya, lalu ditanggapi oleh tim yang mana. Nah, itu pekerjaan itu adalah yang dilakukan oleh notulen. Nah, itu ya Ananda sekalian. Kemudian tentu sebuah kegiatan itu ada manfaatnya ya, begitupun dengan debat. Adapun manfaat debat yang bisa kita ambil, yang pertama adalah melatih keberanian dalam mengungkapkan pendapat. Nah, di dalam materi debat kelas 10 berarti kalian dituntut untuk menguasai keterampilan berbahasa dalam bentuk berbicara. Ingat ya, Ibu ulang, ada 4 keterampilan berbahasa. Yang pertama adalah membaca, yang kedua adalah menyimak, yang ketiga adalah menulis, dan yang keempat adalah keterampilan berbicara. Keempat keterampilan ini saling terkait Ananda semua. Jika kalian mampu berbicara, tentu sudah banyak hal yang kalian simak dan kalian baca. Nah, jika kita tidak banyak menyimak dan tidak banyak membaca, wawasan kita akan sedikit. Tentu dalam berbicara kita juga akan terbatas. Nah, kembali lagi ke manfaat debat. Yang pertama adalah melatih keberanian mengungkapkan pendapat. Jadi, di dalam debat nantinya kalian dituntut berani berbicara. Apa pendapat kalian? Nah, begitu ya. Yang kedua, menambah wawasan. Nah, dalam hal ini ketika kita menyimak pemaparan mosi, menyimak pemaparan lawan debat, menyimak pertanyaan dari audiens, justru hal-hal yang demikian yang kita tampung, kita simak, itu bisa menambah wawasan kita secara pribadi. Kemudian yang ketiga, melatih berpikir kritis, logis, dan tangkas. Mengapa demikian? Dalam debat, kita dituntut mencari kelemahan dari pendapat lawan debat. Kita lihat sisi mana yang dia tidak bisa buktikan,
sisi mana dia yang kelupaan, sisi mana dia yang kekurangan bahan. Nah, dengan hal-hal yang seperti itu adalah disebut berpikir kritis ya, berpikir kritis. Nah, lalu kita diajak juga melatih diri kita berpikir logis. Nah, setelah kita melihat lawan debat kita tidak bisa menyampaikan atau memaparkan data dan fakta, maka kita anggap pendapatnya adalah mengada-ada atau pendapatnya tidak kuat. Nah, ketika kita menyimpulkan bahwa pendapat lawan debat kita itu tidak kuat, maka itulah yang disebut dengan berpikir logis ya. Lalu kita diajak juga melatih diri kita untuk tangkas. Ya tentu, karena di dalam debat tidak banyak waktu kita untuk berpikir. Misalnya ada audiens yang bertanya atau pendapat kita disanggah oleh lawan kita, maka kita harus cepat mencari solusi. Kita harus membalas apa, jawaban kita apa, atau sanggahan kita apa. Itu dalam waktu yang cepat. Maka itu tadi kita dilatih untuk tangkas ya, cepat. Nah, manfaat debat yang keempat yaitu membantu kita menjadi orang yang peka dan responsif. Ya, ketika kita menangkap pembicaraan dari lawan debat, kita bisa cepat menyangkal atau menyanggah ya, atau boleh juga menyetujui. Nah, jika yang berbicara kawan kita dalam satu tim, maka kita dengan cepat untuk menguatkan pembicaraan kawan kita bisa menambahkan. Itu ya maksud dari membantu kita menjadi orang yang lebih peka dan responsif. Dan manfaat selanjutnya yang kelima, ya dengan debat tentu bisa memperluas sudut pandang kita. Kadang ada hal-hal yang terlewat dari kita, namun ketika kita berdebat bisa jadi lawan debat kita itu mencari kekurangan kita, dan kekurangan kita ini yang mungkin tidak kita sadari, maka bisa terbaca atau terlihat oleh lawan debat kita. Maka dari pemahaman dua sisi tadi bisa memperluas sudut pandang kita. Dan yang terakhir ya, yang bisa kita peroleh atau manfaat dari debat adalah memperoleh solusi alternatif yang bervariasi dari sebuah permasalahan. Oke Ananda, yang dimaksud solusi alternatif berarti ada pilihan-pilihan. Yaitu tadi, jika kita memecahkan suatu permasalahan sendiri, tentu bisa jadi solusinya satu. Jika kita mencari solusi dari permasalahan itu dua orang, maka bisa jadi solusinya dua. Tapi ketika dilakukan oleh banyak orang, kita debatkan bahkan dari sisi yang berbeda, maka kita akan memperoleh solusi alternatif yang bervariasi. Oh, ternyata dari sudut pandang si oposisi bisa ada solusi yang begini. Oh, ternyata dari sisi si afirmasi ada solusi yang sangat efektif begini. Nah, dari situlah maka didapatkan solusi atau jalan keluar yang banyak dan bervariasi. Itu ya, Ananda, manfaat dari debat. Oke, kita lanjutkan. Ada jenis debat ya. Berdasarkan tempatnya ada debat parlementer atau majelis. Ya, itu seperti di instansi kenegaraan, lembaga kenegaraan, MPR, DPR ya. Lalu ada jenis debat pemeriksaan ulangan. Ini seperti analisis ya. Lalu ada debat formal, konvensional, dan debat pendidikan. Ini dari jenisnya. Debat formal misalnya dilakukan di lembaga-lembaga resmi seperti ya di lembaga kemasyarakatan, lembaga negara. Kemudian debat konvensional misalnya yang ada di rumah kita. Misalnya di rumah kita sedang membahas isu apa gitu, terus kemudian bapak kita menyatakan argumennya, ibu kita, nah konvensional. Atau di lembaga adat yang tidak terlink oleh instansi resmi misalnya gitu. Misalnya penentuan siapa yang akan ditunjuk jadi ketua suku atau ketua adat di dalam suatu lingkungan masyarakat yang lingkupnya kecil, atau di dalam keluarga misalnya
menentukan siapa yang diterima lamarannya. Nah, kayak gitu ya, ada debat-debat di dalam keluarga atau di dalam musyawarah keluarga. Lalu ada debat pendidikan, ya seperti di sekolah ya. Kita melakukan debat, membahas isu misalnya menghadapi new normal. Nah, misalnya kita debatkan di dalam dunia pendidikan, baik itu SLTP, tingkat SLTP, tingkat SLTA atau di kemahasiswaan, tingkat mahasiswa ya. Itulah jenis-jenis debat. Baik, Ibu akan memberikan ini sedikit contoh debat ini, contoh teks debat. Di sini akan Ibu bacakan ya. Saya setuju agar rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS segera disahkan. Budaya patriarki begitu mengakar kuat di Indonesia sehingga perempuan menjadi kelompok yang rentan mendapat kekerasan atau pelecehan. Di dalam catatan tahunan Komisi Nasional Perempuan tertulis pada 2019 terdapat 406.178 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan. Nah, jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 348.466 kasus. Mirisnya, negara belum memiliki regulasi yang mengatur perlindungan terhadap korban. Korban dan seluruh perempuan di Indonesia perlu dilindungi negara melalui jaminan konstitusi. Kita tidak bisa terus membiarkan kekerasan seksual menjangkiti negara. Maka saya sangat setuju agar RUU PKS segera disahkan. Baik anak-anak sekalian, jika ada kalimat setuju, sependapat atau mengarah kepada mosi, berarti mosinya di sini rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual RUU segera disahkan. Nah, itu ya mosinya. Lalu di bawahnya ada pernyataan-pernyataan, ada argumen dalam bentuk data dan fakta. Lalu di akhirnya ada konklusinya, ada simpulannya. Maka saya sangat setuju. Berarti ini adalah contoh di dalam pihak yang mana? Oposisi atau afirmasi? Baik, jawaban kalian nanti tulis saja di kolom komentar video ini ya. Oke, sumber yang Ibu dapatkan selain dari buku paket K13 edisi revisi, kemudian LKS yang ada pada kalian, lalu di sini ada sumber dari Google ya, dari internet. Kalian bisa buka. Nah, Ibu rasa penjelasan tentang materi debat sudah panjang lebar ya. Nanti kalau ada hal-hal yang masih belum kalian pahami, bisa kita diskusikan di grup belajar kita. Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.